Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Marilah dalam kesempatan ini kita melanjutkan pengajian tafsir Al-Qur'an, melanjutkan surat Al-Imran ayat 32. Kami bacakan ayat pertamanya, selanjutnya langsung kita maknai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin Zurriyatan ba'duha min ba'd Wallahu sami'un alim. Kita maknai. Kul, katakan Muhammad, ati'u, taatlah kalian Allah pada Allah, wa Rasul, dan taatlah pada Rasulnya. Fa in tawallau, fa in, maka jika tawallau berpaling kalian, tidak mau taat pada Allah, tidak mau taat pada Rasul, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kenapa Allah la yuhibbu, tidak senang, tidak cinta di Allah, al-kafirin, pada orang kafir. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa kita diperintah oleh Allah, Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya supaya kita taat pada Allah, patuh taat pada Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, kita diperintah oleh Allah supaya bertakwa pada Allah. Prakteknya bertakwa lain ini, kita taat, mengikuti kepada Allah. Bagaimana cara kita mengikuti atau taat pada Allah? Tentu kita mengikuti, menjalankan apa-apa saja ketentuan peraturan Allah yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran ini adalah Allah, karena Al-Quran adalah kalamnya Allah, Al-Quran adalah firmannya Allah. Jadi kalau kita mau mentaati Allah, taatilah apa saja aturan, ketentuan yang Allah telah buat yang ada dalam Al-Quran, baik itu berupa perintahnya, larangannya, maupun cerita ataupun janji-janjinya. Seandainya dipraktekkan bagaimana? Misalnya perintah Allah dalam Al-Quran, wujud kita taat adalah melaksanakan perintah tersebut. Contoh seperti sholat, kita laksanakan sholat. Contoh seperti puasa, kita laksanakan puasa. Haji dan sebagainya, zakat dan sebagainya, itu perintah Allah. Kemudian kalau larangan gimana? Praktek kita taat dengan Allah. Kalau jika dilarang, kita jauhi, kita hindari, jangan sampai dilaksanakan. Kemudian kita praktek taat pada Allah dengan cerita gimana? Allah cerita itu bukan untuk bohongi, bukan membuali kita. Dan Allah maunya kita percaya terhadap apapun yang Allah ceritakan. Baik itu cerita yang telah lewat, seperti cerita para nabi, para rasul yang terdahulu. Waktunya tidak main-main, ya sangat jauh dari kita tidak tahu sama sekali. Tempatnya juga jauh dari kita, sehingga kita ya betul-betul blank, ya betul-betul tidak tahu sama sekali cerita itu pernah terjadi atau tidak, kita tidak tahu. Tapi karena yang ceritanya adalah Allah, maka kita harus taat. Wujud kita taatnya bahwa kita harus percaya dengan cerita itu. Kita ambil dari cerita itu adalah pelajaran atau hikmah dari cerita itu. Dan semua cerita dari Allah, hikmahnya antara lain ya kita supaya mencontoh orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Rasulnya, mengikuti jalan yang diajarkan oleh Rasulnya, sehingga akan selamat. Sebab dari setiap cerita itu memunculkan dua golongan, yakni golongan iman dan golongan orang kafir. Golongan iman yang mengikuti Rasulnya, percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulnya, baik itu dari Allah maupun apa yang dijelaskan oleh Rasulnya, sehingga dia mengimani dan mengikuti Rasulnya. Dan satu golongan lagi adalah orang-orang yang kufur, tidak percaya, mendustakan. Mereka berpaling, diajak untuk menyembah Allah, mereka berpaling. Mereka bahkan menganggap apa yang dibawa oleh Rasul adalah suatu hal yang tidak benar, apa yang dibawa oleh Rasul adalah suatu ajaran yang sesat.
karena bertentangan dengan ajaran yang sudah mereka laksanakan selama ini, yaitu dari nenek moyang mereka. Yaitu mereka menjumpai nenek moyang mereka dalam keadaan menyembah berhala lainnya, dan mereka menganggap ini adalah suatu peribadatan yang benar, karena tidak mungkin nenek moyangnya itu mengajak salah, mengajak susah, mengajak ini sesat anak cucunya. Sebab pastilah nenek moyangnya itu ini mau mengajak baik, mengajak benar. Itu logikanya. Jadi dia menganggap dengan logika seperti itu, menganggap bahwa nenek moyang itu benar, apa yang mereka jumpai dari nenek moyang mereka itu dianggap sesuatu yang benar. Padahal itu belum tentu. Kita jangankan waktu yang panjang, waktu yang lama. Sering dibuat suatu permainan ya, dibariskan begitu banyak orang ya, sampai puluhan atau apalagi sampai ratusan. Nah, begitu dari orang pertama ini terus cerita atau ini memberikan suatu gerakan misalnya gitu ya, disuruh menyampaikan ke depannya. Nah, ini. Kemudian depannya menyampaikan lagi ke depannya, kemudian depan menyampaikan lagi terus gitu ya, disampaikan. Maka begitu sampai di ujung itu ceritanya sudah beda, actionnya juga sudah beda. Nah, berarti dalam waktu singkat saja sudah ada pembiasan, bisa muncul kekeliruan dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak tertulis lah ini. Nah, ini tidak tertulis, hanya dilihat, hanya didengar gitu saja. Nah, ini. Nah, sedangkan para rasul itu up to date. Mereka membawa sesuatu yang disampaikan itu, ada sesuatu yang dia bawa, kitab atau dia melaksanakan kitab sebelumnya. Jadi rasul itu ada yang dituruni kitab oleh Allah, maka kitab itulah yang dia sampaikan. Ada yang diturunkan oleh cuman beberapa ayat saja, suhuf atau lembaran-lembaran saja, yaitulah yang disampaikan. Atau kalau ada kitab sebelumnya itulah yang diperkuat atau disampaikan. Kalau ada perubahannya, perubahan up to date terakhirnya. Jadi seperti itu. Nah, maka terhindar dari pembiasan atau penyimpangan karena langsung up to date. Nah, ini informasinya terakhir dari Allah gitu. Nah, ini bukan seperti mereka itu dari masa ke masa ini ya. Akhirnya terjadi pembiasan. Ini mereka menganggap itu benar padahal itu keliru. Jadi ceritanya harus dipercayai, janjinya pun harus kita yakini. Walaupun janji-janjinya Allah itu ya untuk orang-orang ya, kalau kita hanya mengikuti dengan hawa nafsu, kita tidak bisa menerima, tidak bisa mempercayainya. Allah menjanjikan surga, ya surga sebegitu bagus indahnya dan sebegitu mewah, sebegitu ini luar biasanya, itu apa iya kan gitu. Jadi kalau hanya mengikuti hawa nafsu atau akal pikiran saja sulit kita. Ini ya. Tidak diikuti dengan keimanan gitu. Jadi tidak diikuti dengan iman. Kalau diikuti dengan keimanan maka akal pikiran kita itu justru ini mendukung, cocok lah ini. Kalau menjanjikan surga yang suatu yang bagus luar biasa hebat lah ini, kita lihat saja di dunia ini saja banyak hal-hal yang hebat ini. Dari jangankan yang hal yang paling besar ya, hal yang kecil-kecil saja kita sudah suatu yang hebat. Seperti misalnya Allah mencontohkan lalat ya. Lalat itu saja dalam waktu 1 detik itu kita dalam 1 detik bisa apa ya ini, ngomong aja belum sempat 1 kata kita. Ini belum bisa berbuat apa-apa 1 detik ini. Sedangkan lalat dalam 1 detik itu bisa beratus-ratus kali dia mengepakkan sayapnya, luar biasa. Jadi hal kecil saja sudah luar biasa. Nah, yang lebih luar biasa lagi kita begitu kita tahu bahwa di dunia ini makhluk itu ada makhluk yang kecil-kecil itu loh, halus-halus itu ya, seperti mikrobal ini, seperti virus dan sebagainya. Dalam tempat yang sebegitu kecil ya dia bisa hidup ini, jumlahnya bisa sangat banyak ini kan, dalam seperti bertetes air dulu kita paling ya ini yang dibicarakan itu ya ini ini makhluk halus yang ada di air misalnya, yang bisa menyebabkan misalnya ini muntabir dan sebagainya, itu saja dalam setetes air itu bisa jutaan jumlahnya. Apalagi virus itu lebih halus lagi. Dia bisa hidup, bisa berkembang biak ini, bisa mempengaruhi lingkungannya, bahkan bisa merusak atau dan sebagainya. Berarti luar biasa ini. Jadi dari hal kecil ini saja kita sudah menganggap sangat luar biasa. Apalagi kita melihat alam sebegitu luas ini, langit yang begitu besar, bumi yang begitu luas, air dan semua apa yang ada Allah ciptakan semuanya luar biasa. Tidak bisa kita apalagi kita menciptakan atau menyamai, apalagi membandingi dan sebagainya. Dan kita memanfaatkan saja belum mampu memanfaatkan semuanya, luar biasa. Nah, ini. Jadi seperti itu. Jadi taat pada Allah, janji-janji kita percaya. Wah, jadi karena ada keimanan,
Di bumi aja sudah Allah perlihatkan sesuatu yang gaib tapi ada, yang tidak terlihat tapi ada dan sebagainya. Jadi kita bisa mempercayainya karena diikuti dengan keimanan. Maka akal jadi ikut, ini akal kita jadi ikut. Begitu juga kita diperintah di ayat ini supaya mengikuti Rasul, taat pada Rasul. Jadi maksudnya praktek kita dalam keseharian kita, terutamanya dalam hal ibadah, maka kita harus mengikuti cara-cara ibadahnya Rasul. Tidak perlu kita membuat cara ibadah sendiri, baik itu ibadah tersendiri maupun ibadah yang sudah Rasul contohkan, kita modif atau kita bikin modifikasinya gitu kan. Dari Rasul itu kan ori ya gitu. Oleh kita kasih topping ya gitu. Ibarat masakan itu dikasih perubahan-perubahan atau tambah-tambahan, itu tidak perlu. Itu tidak usah. Justru wujud ketaatan kita pada Allah Rasul itu adalah mengikuti apa adanya itu. Mengikuti apa adanya itu wujud ketaatan kita. Bisakah kita tahan? Bisakah kita sabar? Bisakah kita itu patuh taat menjalankan apa adanya perintah Allah Rasul itu? Nah ini wujud ketaatan. Jadi jangan justru merasa kreativitas kita itu justru kita anggap itu adalah suatu kesungguhan kita dalam beribadah. Tidak, kesungguhan dalam beribadah bukan dinilai dari itu. Kesungguhan kita dalam beribadah adalah bagaimana ibadah-ibadah, bagaimana perintah-perintah Allah itu bisa terlaksana, bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan benar. Itulah kesungguhan kita. Jadi kesungguhan bukan dengan kita membuat modifikasi atau membuat hal-hal baru, tapi dengan bagaimana kita menjaga bagaimana peraturan Allah Rasul ini bisa berjalan, bisa terlaksana, bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Fa in tawalla, maka jika kalian berpaling, tidak mau mengikuti, misalnya tidak mau mentaati, Allah tidak ditaati, Rasul tidak ditaati, atau Rasulnya saja yang tidak ditaati, nah ini sama saja. Jadi kalau kita pilih-pilih Allah atau Rasul ini tidak boleh dipilih-pilih. Ini Allah dan Rasul itu satu pihak. Memang beda tapi satu pihak. Beda Allah dengan Rasul, beda. Memang Rasul yang manusia sekaligus Rasul, sedangkan Allah ya Tuhan. Beda, tapi Allah dan Rasul satu pihak. Rasul ada di pihaknya Allah. Rasul itu bukan membawa hal baru, bukan mengajarkan hal lain, tapi Rasul adalah membawa ajaran atau membawa risalah dari Allah. Jadi maka Rasul pun harus ditaati. Di ayat lain banyak dijelaskan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah berfirman seperti itu, bahwa di dalam diri Rasul itu sungguh sudah ada contoh yang sebaik-baiknya. Jadi contoh yang baik itu ya menyangkut ya artinya benar, contoh yang tepat, contoh yang pas lah ini. Nah, kita kalau ingin ibadah kita benar, pas lah ini, tidak salah, tidak keliru, maka kita harus mengikuti Rasul ini. Allah sudah memberikan rekomendasi kepada kita bahwa Rasul itulah sebaik-baiknya contoh dalam ibadah. Nah, kita kalau sudah ada contoh Rasul, bacaan apa, gerakan apa, tinggal ikut saja bacaan maupun gerakan itu. Tidak perlu kita robah-robah, karena itu adalah contoh sebaik-baiknya. Bagi yang membanding-bandingkan tadi, memisah-misahkan tadi, dalam hadis Rasul bersabda, man ata'ani faqad ata Allah. Jadi orang yang taat pada saya dan Nabi itu sama dengan taat pada Allah. Jadi taat pada Rasul itu karena berarti dia dianggap taat pada Allah. Karena ya taat pada Rasul itu perintah Allah. Nah, gitu. Sebaiknya waman aswani faqad asallah. Siapa yang menentang saya, maka dia faqad asallah, maka sungguh dia menentang Allah. Nah, kita supaya jadi hamba yang taat Allah, kita taati, prakteknya kita mengkaji Al-Quran, Rasul kita taati, praktek kita mengkaji Al-Hadis, ya kan? Dari hadis itulah kita akan tahu sunnah-sunnah atau contoh-contoh yang Rasul pernah laksanakan selama hidupnya dalam hal beribadah maupun hal-hal lain dalam kehidupan keseharian beliau. Nah, sudah dikaji, lain ini diamalkan, lain ini difahami, diamalkan. Nah, sudahkah kita mengkaji Al-Quran hadis lain? Kalau belum mengkaji Al-Quran hadis, bagaimana kita mau melangkah selanjutnya itu mentaati kalau kita ilmunya saja belum kita miliki? Maka kita ini supaya dengan meringankan hati, merendahkan diri, tidak perlu kita merasa kenapa saya harus dipaksa-paksa mengaji ini? Ini dipaksa-paksa ini melanggar hak asasi manusia ini. Tidak perlu kita merasa hak kita ditekan atau hak kita itu merasa hak kita itu oleh Allah dirampas, ini diharuskan kita harus mengaji ini. Jangan begitu. Justru Allah memerintahkan kita taat Allah Rasul itu mengajak kita menjadi beruntung, mengajak kita menjadi selamat, mengajak kita menjadi orang yang mulia
Dan sebaliknya kalau kita tidak mentaati, walaupun kita merasa hebat, dengan kita tidak taat berarti saya ini hebat, berarti saya ini apa kuat, berarti saya ini tidak ada yang berani intervensi atau memaksa pada siapapun, tidak bisa. Mungkin Anda merasa hebat, tapi nanti di akhirat Anda akan jadi orang rugi, menjadi orang celaka, menjadi orang yang menyesal selama-lamanya. Nah, ini. Fa'in tawallau, kalau kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, Allah tidak senang pada orang kafir. Berarti orang yang tidak taat tadi, yaitu tidak taat Allah, tidak taat Rasul, Allah mengecapnya orang itu adalah orang kafir. Jadi kalau kita mau menjadi orang iman, dianggap orang iman ini oleh Allah, maka kita harus taat kepada Allah, juga taat kepada Rasul. Tidak taat itu adalah indikasi bahwa kita jadi orang kufur, orang kafir. Innallah, sesungguhnya Allah, kenapa Allah istofa, telah memilih dia Allah Adam pada Nabi Adam, pada Adam, wa Nuh dan pada Nuh, wa ala Ibrahim dan pada keluarga Ibrahim. Ibrahim dia banyak disebut keluarga karena di zaman Ibrahim hidup anaknya ya sampai jadi orang iman, jadi bukan hanya jadi orang iman tapi jadi seorang Rasul, Ismail, Ishak kan. Bahkan ada cucunya ya Yakub pun saat Nabi Ibrahim masih hidup, cucunya pun sudah jadi Rasul. Wa ala Imran dan pada keluarga Imran. Nah ini Imran ini apa, Bani Israel juga di zamannya itu ya pilihan keluarga Imran ini itulah yang akhirnya melahirkan ini apa, Bunda Maryam. Nah, itu Bunda Maryam yang akhirnya melahirkan Isa bin Maryam. Allah pilih mereka alal alamin, mengalahkan seluruh alam. Di zamannya atau di masanya itu Allah memilih mereka. So di zaman itu, di masa itu banyak orang banyak. Nah ini tapi Allah memilih mereka. Kenapa Allah memilih mereka? Ya suka-suka Allah. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi sama seperti kita berbuat apa yang kita kehendaki. Nah Allah juga berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, termasuklah yang Dia kehendaki memilih si A, si B-nya itu siapa yang dijadikan orang iman, siapa yang dijadikan Rasul, itu adalah pilihan Allah. Nah, maka kita harus ridho saja dengan pilihan Allah. Jangan kita menolak pilihan Allah, sudah dipilih oleh jadi Rasul. Jangan kita tolak dia Rasul karena tidak cocok dengan saya, ya jangan. Ini kita terima saja pilihan Allah. Zuriatan, keturunan, ba'duha, sebagiannya min ba'din, dari sebagian. Jadi mereka ya sama seperti sekarang. Ini kita ini hidup ini dari manusia yang satu, beranak pinak terus, ini kan dari turun nikah ini dengan ini, menikah ini dengan ini, menikah, akhirnya ini jadi keturunan. Di antara beberapa keturunan ada yang jadi nabi, ada yang banyak keturunan yang tidak jadi apa-apa, bukan jadi orang, jadi nabi. Kadang-kadang malah ada keturunan itu tidak jadi apa-apa, itu bukan jadi orang iman, malah jadi orang kufur dan sebagainya. Nah ini yang jadi orang iman itu pilihan Allah luar biasa, apalagi yang dipilih Allah jadi seorang nabi Rasul, itu sangat luar biasa. Anugerah yang sangat luar biasa. Allah, dan adapun Allah Sami'un Alim, Maha mendengar, alim lagi Maha mengetahui. Mengenai Allah tahu siapa-siapa yang protes, siapa-siapa yang tidak setuju, siapa-siapa yang membantah, siapa-siapa yang ingkar dengan pilihan Allah itu. Di zaman Muhammad dijadikan Rasul itu banyak orang yang tidak setuju, banyak yang tidak menerima, banyak orang yang tidak senang, banyak yang menolak, bahkan banyak yang memusuhi, itu dari keluarga Rasul itu sendiri, para pamannya dan sebagainya. Padahal Nabi sebelum jadi Nabi itu semua orang senang, apalagi keluarganya senang dengan Nabi, karena Nabi itu ya luar biasa, orangnya ya sangat jujur, orang yang sangat al-amin, orang yang sangat dipercaya. Dia tidak pernah bohong, tidak bohongi sedikit pun, tidak pernah curang atau mencurangi orang lain. Akhlaknya baik dan sebagainya, orang juga bagus dan sebagainya. Jadi semua senang, apalagi keluarganya. Tapi begitu Nabi menyatakan dirinya seorang Rasul, ini banyak orang yang tidak senang, bahkan keluarganya pun tidak senang. Jadi sudah beda hal ini. Kalau sudah urusan agama ini, orang kalau diberi hidayah oleh Allah maka dia akan menerima, mengimani, mengikuti. Tapi kalau orang tidak diberi hidayah oleh Allah, walaupun keluarga, walaupun tadinya dekat, walaupun tadinya teman, walaupun tadinya berhubungan dan sebagainya, setelah orang yang dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah jadi Nabi Rasul tadi, sedangkan dia tidak, maka yang tidak ini akan mengambil jarak dan maka dia akan mengkufuri, maka dia akan mendustakan, dia akan memusuhi, akan berusaha menjatuhkan, merusak dan sebagainya. Ketika itu Qolat berkata, siapa Imran, istrinya Imran. Nah ini namanya Hannah, istrinya Imran waktu itu. Orang tuanya Musa juga namanya Imran. Nah ini Imran di zaman ini menjelang
kelahirannya Ishak. Jadi waktu itu istrinya Imran berkata, maksudnya berdoa, Robbi wahai Tuhanku, ini sungguhnya aku bernazar aku. Nazar itu istilahnya berniat untuk melaksanakan sesuatu ini dengan serius. Laka padamu ya Allah, ma fi batni, ma apa-apa fi batni di dalam perutku. Jadi waktu itu Hana dalam keadaan hamil, dia bernazar kepada Allah akan menazarkan anaknya ini muharraran ini dengan dimerdekakan. Ini merdekakan artinya dia tidak jadi anak saya lagi, tapi dia bukan dibuang, tapi dia diserahkan ke sabilillah untuk mengurusi rumah Allah, Baitul Maqdis. Jadi tidak lagi disuruh rumah, misalnya suruh buang sampah, suruh ke warung, disuruh bersih-bersih atau apa-apa, suruh jemur pakaian, ngangkati jemuran apa-apa. Enggak, ini begitu lahir anak saya nanti ya Allah mau saya serahkan ke sabilillah. Jadi dia mengurus rumah saya, justru hidupnya akan diabdikan sepenuhnya untuk rumah Allah ini. Seperti itu niatnya atau nazarnya Hana. Ini. Fataqabbal minni, maka semoga menerima engkau Allah minni dariku. Semoga engkau terima ya Allah niat baik saya ini. Innaka sungguh engkau Allah engkau as-sami'ul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Falamma, maka ketika wadu'at melahirkan maksudnya dia Hana padanya apa yang di perutnya lain. Hana binti Fahud. Qalat berkata Hana setelah lahir, terus dia tanya sama bidannya ini cewek apa cowok yang lahir ini? Ini dibilang oleh bidannya itu cewek lah ini. Akhirnya dia lapor pada Robbi wahai Tuhanku, ini sungguhnya aku Tuhan melahirkan aku padanya anak atau apa yang dalam perut ini unsa perempuan ya Allah. Macam mana ini, saya kan sudah bernazar ini menyerahkan anak saya ke sabilillah ini untuk mengabdi untuk rumahnya Allah ini. Tapi ternyata perempuan, gimana ini? Ini. Wallah, dan adapun Allah, kenapa alamu lebih mengetahui dia Allah bima dengan apa-apa wadu'at yang melahirkan dia Hana tadi. Tanpa dilaporkan oleh Hana pun Allah sudah tahu bahwa yang dia melahirkan itu adalah perempuan. Jadi kalau ada yang bertanya, kan orang ini berniat baik kepada Allah, kenapa Allah tidak meluluskan niat baiknya tadi dengan memberi anak putra laki-laki, kan? Anak laki-laki atau seorang putra, sehingga niat nazarnya tadi bisa berjalan dengan baik, dengan lancar gitu kan gitu. Nah, tapi ternyata Allah punya rencana yang beda. Allah mempunyai rencana yang lain. Walaisa, tidak ada siapa zakaru laki-laki kal unsa seperti perempuan. Memang laki-laki beda dengan perempuan. Nah ini kalau laki-laki kemarin yang dilahirkan itu laki-laki, maka langsung bisa diterima untuk ditempatkan di rumah Allah atau di Baitul Maqdis itu. Wah, ini dan sungguhnya aku, kata Allah, samai Tuhan menamai aku padanya putri tadi, yaitu Maryam. Nah, itu kata Allah bukan akunya tadi Maryam akunya tadi Hana istrinya Imran. Ini sungguhnya aku samai Tuhan menamai aku padanya anak Maryam. Nah, ini sungguhnya aku uizuha, berlindung aku padamu berlindung aku padanya anak, maksudnya anak ini kumohonkan perlindungan bika denganmu ya Allah, wa zuriyatah, dan keturunannya. Jadi anak perempuan ini aku mohon berlindung padamu, mohon perlindungan untuk anak ini padamu, begitu juga nanti keturunannya minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang diranja. Fataqabbalaha, maka menerima padanya anak tadi siapa rubuah Tuhannya, dikabulin dengan penerimaan hasanan yang baik. Walaupun tetap diterima, jadi walaupun perempuan tetap diterima. Ini. Wa ambataha, dan membesarkan padanya ini Maryam tadi nabatan dengan pertumbuhan hasanan yang baik. Jadi diceritakan pertumbuhan Maryam itu ya sangat cepat gitu. Ini. 1 hari seperti 1 tahun, bayangkan. Jadi dia cepat dewasa gitu. Maryam ini 1 hari seperti tahun, 2 hari, jadi 7 hari sudah 7 tahun lagi, 10 hari 10 tahun lagi, 20 hari udah 20 tahun. Nah selanjutnya tetap masih muda. Nggak terus begitu 90 hari jadi seperti nenek-nenek 90 tahun ya, tidak. Ini maksudnya dia cepat dewasa. Setelah dia dewasa itu ya tetap bertahan
ya dewasa itu. Ini Maryam ini. Waktu itu karena Baitul Maqdis itu dikuasai oleh pemuka-pemukanya Yahudi, ini Bani Israel, dan ada banyak tokoh-tokoh di situ. Mereka menolak karena ketentuan mereka di tempat ibadah mereka ini itu tidak boleh perempuan masuk. Jadi selama ini ya orang-orang ibadah yang di masjid istilahnya mereka tuh ini yaitu kuil mereka itu hanya orang laki-laki yang bisa masuk sana, perempuan tidak boleh. Jadi begitu Maryam ini mau masuk itu ya, menghadapi penolakan yang luar biasa dari mereka. Mereka menolak dengan luar biasa. Tapi karena yang menyampaikan ini adalah Zakaria, Zakaria termasuk salah satu tokoh juga di sana. Bahkan Zakaria itu pun seorang rasul. Mereka itu walaupun tahu Zakaria rasul itu, maka masih berupaya untuk menghardik atau menghinakan atau merusak citra dari Nabi Zakaria gitu. Nah ini mereka pembesar-pembesar Yahudi lainnya itu mereka mendapatkan istilahnya gaji atau pendapatan dari mengurusi urusan agama ini, sedangkan Zakaria diberi jatah itu dia menolak. Jadi biarlah dia untuk kehidupan sehari-harinya dia mencari sendiri. Jadi urusan agama dia ikut peduli, dia ikut mengurusi, tapi untuk urusan kehidupan sehari-hari Nabi Zakaria menjadi tukang. Nah ini gitu, tukang kayu. Mungkin ada yang pesen kusen kayu, dia mau bikinkan dapur, bikinkan rumah. Nah waktu itu Nabi Zakaria profesinya seperti itu. Sedangkan pembesar-besar lainnya cuman ya tinggal di masjid atau di kuilnya itu saja. Nah ini ya mungkin ya berdakwah, mungkin ya musyawarah, mungkin gimana gitu ya, ngurusi umat ini ya dapat gaji gitu kan, makan tidur ya di situ, sehingga mereka ya badannya gembur-gembur besar-besar gitu ya. Sedangkan ini Zakaria ya langsing kurus gitu ya. Ini dia banyak bekerja kan gitu, bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak mendapatkan jatah walaupun dikasih dia menolak. Sehingga ya orang dengan Zakaria itu ya segan gitu, segan ini karena dia betul-betul dia menjalankan agama ini dengan keikhlasan yang penuh, bukan mengharapkan apa-apa. Sedangkan mereka itu kurangi nagih, gesip dikit dia itu tiap bulan itu malah minta jatah dinaikkan. Ini jatah kita nih kalau bisa dinaikkan ini mau lebaran ini, THR ini dan sebagainya. Nah, ini. Akhirnya mereka mau tidak mau menerima kehadiran Maryam di Baitul Maqdis tadi. Wakaf falaha dan meramut mengurusiha padanya Maryam siapa Zakaria, Nabi Zakaria. Nah, Zakaria itu sendiri pamannya, jadi saudaranya ini Imran. Nah ini saudaranya Imran itu Zakaria itu jatuhnya sebagai pamannya dari Maryam. Nah setelah akhirnya mereka menerima walaupun dengan berat hati, ternyata setelah menerima itu malah mereka berebut pengen jadi bapak asuhnya gitu, jadi pengen jadi bapak asuhnya Maryam. Sehingga ini berbagai upaya, saya saja yang urusi, saya saja, ini banyak pendeta di sana itu semua berebut gitu. Akhirnya dibuatlah diundi siapa yang lebih berhak. Ini. Jadi siapa yang penanya itu terus bisa melawan arus, jadi dilemparkan ke sungai gitu ya. Siapa yang penanya melawan arus maka dialah yang menang. Dia yang akan mengurusi Maryam. Akhirnya semua melemparkan penanya itu. Boro-boro melawan arus ya kan. Terbawa arus malah tenggelam gitu ya. Nah, Nabi Zakaria penanya dilemparkan itu ya justru melawan arus. Nah, ini arusnya misalnya ke sana ya, arus dia penanya justru melawan arus seperti hidup gitu. Nah, akhirnya disepakatilah ya Zakaria, karena kebetulan juga Zakaria ini adalah pamannya. Ulama ketika dakhala masuk dia Zakaria alaiha atasnya Maryam ya, oleh Zakaria dia dibuatkan tempat bilik khusus gitu ya. Ini di tempat yang mihrab, tempat yang tinggi. Mihrab itu tempat yang tinggi di Baitul Maqdis itu, tempat yang tinggi di situ. Jadi biar dia tidak ada yang ganggu gitu ya. Khusus di situ. Nah, oleh Zakaria sering dikontrol, dilihat gitu ya. Nah, begitu Zakaria masuk ke ruangannya Maryam,
Dakhala alaiha Zakaria al-mihrab, pada mihrab, jadi tempat yang panggung yang tinggi yang khusus dibuat oleh Zakaria. Dia tukang kayu tadi ya, dibangunkan buat kamar di situ, di tempat yang tinggi itu. Wajada, menjumpai dia Zakaria indaha, di sisinya Maryam, apa, rezeki, yaitu buah-buahan. Jadi di kamar Maryam itu banyak buah-buahan. Bahkan buah-buahan yang tidak musim, bukan di musimnya gitu. Jadi Zakaria itu kaget melihat situ, kok banyak buah-buahan ini, beli di mana ini? Beli di Kuto gitu ya, pasar Kuto ini. Nah, di sana jauh dari pasar Kuto ini. Jadi banyak buah-buahan, bahkan buah-buahan yang belum musim itu ya ada itu. Qala berkata Zakaria, tanya Zakaria, ya Maryamu, wahai Maryam, anna, bagaimana laki bagimu haza ini? Kok banyak buah nih, dari mana Maryam ini? Kau beli dari mana nih? Ini beli di mana? Kau ke pasar apa GoFood ini? Rupanya GoFood kan gitu, diantari kan gitu. Ya, tidak ada, zaman dulu belum ada GoFood. Ini. Jadi Maryam tidak ke pasar, begitu juga GoFood tidak. Ini belum ada taksi online ini, ojol ini belum ada. Ini. Tapi diantari oleh malaikat gitu. Ini. Bagaimana kok bisa ada makanan di sini nih? Qolat, berkata Maryam, huwa min indillah, dia makanan itu min indillah, dari sisi Allah. Oh, ini dari Allah. Ini. Jadi sering setiap hari atau mungkin pagi sore itu oleh malaikat diketuk, tok 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 tok. Ini, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Malaikat. Nah ini, kenapa? Mau ngantari buah ini, ngantari makanan. Silakan. Ini buka, taruh ini. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Dia diantari buah itu nggak ada yang tahu. Ini dari Allah ini. Innallah, sungguhnya Allah, kata Maryam melanjutkan ucapannya, yarzuqu, memberi rezeki di Allah, mayyasya, pada orang yang Allah kehendaki. Bigoi risab, dengan tanpa hitungan. Kalau memberi ya beri saja. Kalau kehitungannya berapa sudah dimakan, nah ini harganya berapa, itu hitungan namanya. Nah ini tidak dihitung-hitung harganya berapa, berapa banyak sudah dimakan. Hunalika, di sana di panggung itu, berdoa siapa? Zakaria, Nabi Zakaria, Rabbahu, pada Tuhannya. Jadi dia dengan melihat itu, padahal dia seorang nabi rasul, tapi melihat momen kejadian bahwa Maryam diberi buah dari Allah langsung itu loh, dia merasa, wah, jadi kenapa tidak saya minta saja nih pada Allah ini? Ini kebetulan Zakaria ini sering diteror oleh masyarakat urusan belum punya anak ini. Zakaria tidak masalah ya, walaupun tidak punya anak itu, dia diomongi apa ya diam saja deh, tidak membantah, tidak marah ya, tidak. Nah yang jadi efek atau pengaruh itu adalah istrinya itu ya sedih sekali kalau diomongi tetangga, diomongi masyarakat kok tidak punya anak itu loh. Bahkan sampai pembesar Bani Israel itu menganggap bahwa Zakaria ini dipertanyakan atau diragukan kenabiannya ini dengan dia tidak punya anak itu. Kalau memang seorang nabi rasul harusnya punya anak lagi. Sebab anak itu ya melanjutkan keturunan, menunjukkan bahwa dia punya diberi kepercayaan oleh Allah dan sebagainya. Sehingga kalau tidak punya anak itu gini gitu. Pokoknya tidak cocok lah. Nah ini tidak pas kalau seorang nabi rasul, kalau anak aja tidak punya itu. Bagaimana mau ini anak aja Allah tidak percayakan sama kamu lagi gitu. Jadi istrinya itu terpengaruh benar lah ini. Akhirnya karena terpengaruh benar gitu, dia ngomong pada suaminya Nabi Zakaria. Akhirnya Zakaria pun momen itu dia manfaatkan lah ini. Di mihrab itu sendiri lah Zakaria berdoa. Zakaria berdoa siapa? Zakaria Rabbahu, pada Tuhannya. Kata Zakaria, wala berdoa Zakaria, Rabbi habli min ladunka wa dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi, Tuhanku, kata Zakaria, habli, berilah padaku ya ini miladunka, dari sisimu, zuriatan, keturunan. Ya Allah, berilah aku keturunan thayyibatan, yang baik. Nah, jadi kalau minta keturunan jangan minta turunan saja, zuriatan thayyibah, keturunan yang baik. Baik ini maksudnya ya iman, ya takwa, ya solih, ya kan, akhlaknya mulia, baik. ini keturunan saja ya nanti jadi setan. Nah, ini keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau ya Allah sami'ud du'a, Maha mendengar pada doa, pada panggilan. Fanadathu, maka memanggilhu padanya Zakaria siapa? Malaikat. Jadi dia begitu doa itu langsung nyambut. Malaikat yang langsung menyampaikan kepada
Nabi Zakaria, bahwa dan dia Zakaria qaimun sedang berdiri, maksudnya yusolli salat dia fil mihrab di mihrab itu. Di mihrab itu dia lagi berdiri salat itu dalam doanya ini apa langsung mendapat wahyu ini. Jadi wahyu itu turun pada waktu dia salat menjawab permintaannya untuk minta keturunan tadi. Kata malaikat, "Annallahu sesungguhnya Allah yubasyiruka telah memberi kabar gembira padamu bi Yahya dengan Yahya." Hai Zakaria, Allah memberi kabar gembira kepadamu akan memberi keturunan namanya Yahya. Jadi diberi keturunan tapi diintervensi oleh Allah. Nah, keturunan ini namanya Yahya, jangan korban. Nah, ini diminta namanya sudah dipesan oleh Allah. Diberi keturunan tapi namanya Yahya, ya. Jangan dirubah. Nah, ini. Zakaria tidak keberatan. Nah, ini. Diberi keturunan yang syukur luar biasa. Ya, diberi nama Yahya pun ya waktu itu nama Yahya itu belum ada yang menggunakan nama Yahya zaman itu. Sekarang udah banyak namanya Yahya. Profesinya apa saja udah ada semua yang namanya Yahya ini. Kayak aja teman namanya Yahya dia banyak lain. Yahya ini musaddiqan membenarkan di kalimatin dengan kalimat minallah dari Allah. Artinya dia jadi orang iman, jadi rasul. Membenarkan kalimat Allah maksudnya membenarkan kitab-kitab lain. Menerima, meyakini, memahami lain ini. Kitab-kitab itu. Jadi setiap nabi rasul rata-rata hafalan kitab itu. Walaupun kitab itu tidak turun padanya. Jadi dia hafal dengan kitab yang sudah diturunkan sebelumnya itu padanya. Wasayyidan dan jadi pemimpin, ini jadi tuan, jadi pemimpin. Wahasuran dan jadi orang yang terjaga. Nah, hasuran ini diterangkan oleh Nabi. Jadi Yahya ini walaupun dia jadi orang yang mulia, longpol ya, jadi seorang nabi rasul, tapi oleh Allah tidak diberi ini apa? Kemaluannya itu tidak diberi mampu berdiri tidak, sehingga orang seperti ini tidak bisa menikah gitu, tidak bisa menikah dan tidak bisa punya keturunan, sehingga perempuan kalau diberitahu ini dia tidak bisa berdiri gitu, ini belum tentu perempuan akan menerima, sehingga ya kalau ngelamar mungkin ya akan banyaklah yang menolak kan gitu. Jadi kok Allah begitu? Allah punya skenario, Allah punya rencana. Jadi walaupun Zakaria diberi anak, anaknya oleh Allah tidak diberi bakal punya keturunan. Ini terjaga di sini ya, dia tidak diberi kemaluannya bisa normal, itu tidak. Di hadis dijelaskan seperti rumbai, spray. Nah, spray misalnya ada rumbainya samping-samping itu seperti itu. Jadi tidak bisa normal. Tapi dia orang yang soleh. Dia hafal dan paham kitab lainnya, dan dia orang yang baik, amalnya pol dan sebagainya. Wa nabiyan dan seorang nabi minas solihin, tergolong orang yang soleh. Wala berkata Zakaria. Jadi Zakaria tidak mempersoalkan anaknya itu dan tidak punya keturunan begitu keadaannya, tidak lagi dia minta, yang penting diberi keturunan sudah syukur. Nah ini. Seandainya waktu itu mungkin dia minta, barangkali ya dikabulkan oleh Allah, barangkali. Karena kebetulan waktu itu dia tidak minta, dia karena syukur aja sudah diberi, walaupun dengan speknya seperti itu. Yang penting spek utamanya itu adalah orang iman, apalagi jadi seorang nabi rasul, itu luar biasa speknya itu. Walaupun dia tidak betul-betul jadi laki-laki yang normal seperti orang lain itu. Kalau berkata Yahya, Zakaria, Robbi wa Tuhanku, anna bagaimana yakunu adali bagiku Zakaria, siapa gulamun anak. Ya Allah, bagaimana aku akan punya anak? Lain. Kenapa? Waqad dan sungguh balagoni telah sampai padaku apa al-kibaru usia tua. Ya Allah, bagaimana aku punya anak? Aku ini sudah tua. Lain. Aku ini tahu bahwa saya ini sudah tua. Lain. Ini kulit sudah mulai keriput. Lain kan. Gigi sudah mulai tanggal. Lain. Copot. Lain. Mata sudah mulai kabur. Lain kan. Ini. Ya tenaga sudah mulai ini apa? Lemah dan sebagainya. Wa murati dan sedangkan istriku ini itu akhirun mandul ini usianya sudah tua juga 98 tahun ini Zakaria umurnya 120 tahun ini sama-sama kakak-kakek nenek-nenek tapi tidak punya cucu kan gitu. Ini anak aja tidak punya. Gimana kami bakal punya anak ini? Itu yang dia pikirkan dia. Kok bisa? Bagaimana ya Allah? Lah ini lupa. Dia ini seorang nabi rasul, lupa bahwa Allah Maha Kuasa kan gitu. Harusnya kalau kita waktu itu mikirnya itu justru yang diminta itu, ya Allah, kenapa anak saya itu tidak normal itu? Kenapa tidak dibikin normal lagi biar dia nanti punya keturunan, biar nanti punya anak yang soleh lagi kan gitu. Sebut jadi nabi lagi. Ini. Yang terpikirkan itu ya
Dia aneh saja, saya sudah tua gini kok bakal punya anak itu ya gimana? Saya sudah sangat tua ini ya Allah. Istri saya juga sudah tua, mandul lagi. Gimana? Mandul dia didorong itu mantul mandul itu mantul ya, bukan mandul. Pola berkata malaikat, dijawab oleh malaikat, oh kadzalika, seperti demikian itu. Jadi malaikat enteng aja jawab, oh iya simono itu loh, kata malaikat ini. Ya seperti itulah Allah ya, gitulah Allah kalau kamu tahu. Allah itu ya gitu lah ini. Kenapa Allah? Ya falu berbuat dia Allah ma yasha, pada apa yang menghendaki dia. Jadi apa yang dia kehendaki itulah dia. Lah ini. Tidak peduli orang tua kalau mau diberi anaknya bisa saja. Ini tidak peduli sulit kalau memang insya Allah kehendaki jadi mudah. Tidak peduli mustahil kalau memang Allah beri jadi terjadi kan gitu. Itu Allah. Gitu Allah lah ini. Gitulah Zakaria, jangan heran lah ini. Wala berkata Zakaria, Robbi wahai Tuhanku ij'ali, jadikanlah li bagiku ayat tanda maksudnya. Jadi supaya tambah yakin ionian saya ini akan diberi anak atau tidak itu, ya Allah berilah saya tanda. Sehingga kalau tanda itu memang ada, nah saya baru yakin betul bahwa saya akan betul-betul diberi keturunan ini. Oke, kata Allah. Qala berfirman Allah, ayatuka, tandamu, ayatmu. Allah bahwasanya tidak bisa tuh kalimat berbicara engkau annasa pada manusia. Nah, tandanya engkau bakal diberi anak oleh Allah, kamu tidak bisa ngomong. Biasanya ngomong lancar fasih ya, dalil baca dalil neracos gitu kan. Sekarang ini tidak bisa ngomong. Mau ngomong dulu, mangap tapi tidak ada suara. Ngomong ya tidak ada suara. Ini. Salah ayam 3 hari. Kamu tidak bisa ngomong selama 3 hari. Illa romza, kecuali isyarat. Jadi bisanya cuma isyarat. Dia biasa isyarat sekarang ini. Saya ini turun lapar ini mau makan ini gitu. Saya aja tidak ngerti bahasa isyarat. Wazkur, dan ingatlah engkau, maksudnya zikirlah, ingatlah Allah, bersyukurlah rabbaka pada Tuhanmu kasiran yang banyak. Nah, supaya kau bersyukur pada Allah, banyak ingat pada Allah lah ini. Prakteknya ibadah lah ini. Wasabih, dan bertasbihlah engkau bil asyi pada waktu sore, wal ibkar, dan pada waktu pagi sore perbanyak ibadah sebagai tanda kamu syukur diberi keturunan oleh Allah. Yang selama ini mustahil, sudah rasanya tidak mungkin lagi diberi keturunan, ya ternyata oleh Allah diberi. Maka wujudnya kamu syukur, kamu diperintah oleh Allah adalah banyak-banyak ibadah. Walid, dan ketika itu qolat berkata siapa malaikat itu malaikat, ya Maryam wahai Maryam. Nah ini, inna Allah, sesungguhnya Allah, kenapa Allah istofaki, telah memilih Allah padamu, watahharoki, dan telah mensucikan Allah padamu, wastofaki, dan memilih dia Allah padamu, ala nisa'i, mengalahkan perempuan-perempuan alamin di seluruh alam. Di zaman itu manusia banyak, perempuan juga banyak lah ini. Nah Allah pilih di antara begitu banyak manusia, begitu banyak perempuan-perempuan ini. Kenapa tidak laki-laki kan gitu? Allah pilih perempuan. Begitu banyak, kenapa tidak perempuan lain? Allah pilih dia. Ini. Dia, hanya dia lah ini. Jadi dia itu yang Allah pilih, yaitu Maryam. Allah memilih Maryam. Kamu sudah dipilih oleh Allah Maryam. Ini mengalahkan banyak-banyak ini apa? Perempuan-perempuan yang lain yang ikut audisi ini. Semua dikalahkan oleh Allah, dipilih oleh Allah Maryam. Makanya ya Maryam wahai Maryam, iqnuti lah ini. Mengikutilah engkau li rabbiki pada Tuhanmu. Nah, ini ngikuti maksudnya taat. Ngikutilah pada Tuhan itu taat. Nanti kalau ada wahyu ya turun melalui malaikat, entah perintahnya apa ya laksanakan, entah ceritanya apa ya dengarkan, ini apa percayai dan ambil hikmahnya. Lirabbiki pada Tuhanmu. Wasjudi, dan sujudlah engkau. Wasjudi dan sujudlah, bukan wasjudi dan berjudilah. Kan ini kena ngantuk dia. Ini dia ikat dia rupanya dalilnya berjudi dia ada dalam Quran surah Ali Imran nih. Wasjudi dan berjudilah, bukan wasjudi dan sujudlah. Maksudnya memperbanyak solat engkau Maryam kau itu supaya memperbanyak solat sunnah. Nah ini sujud warka'i, dan rukuklah sujud ruku' ma'arrokin, bersama orang yang ruku'. Lah ini rukuk lah bersama orang ruku' itu maksudnya sholat berjamaah di masjid. Tadinya dia sendiri di mihrab saja, sekarang ini dia gabung dengan ini apa sholatnya ini apa pemuka-pemuka Bani Israel yang ada di tempat ibadah di Baitul Maqdis itu. Ini. Sehingga apa pemuka agama itu lain itu emosi marah lah ini menyiksa Maryam nih karena
sudah berani sholat gabung dengan mereka itu, sudah diberi izin tinggal di sini, harusnya udah syukur. Ini kok mau ikut-ikutan sholat ini karena ada perintah Allah, disuruh ikut sholat berjamaah dia, sujud, rukuk dan ini. Ini warkai maroki ini bukan merokoklah engkau Maryam bersama orang yang merokok, bukan. Bersujud, rukuk dan bersama rukuk ini maksudnya sholat kayak ini. Jadi waktu itu Maryam ikut gabung sholat berjamaah ini. Zalika demikian itu. Nah, ini Allah cerita ke Muhammad, terus sekaligus dia cerita ke kita. Demikian itu min amba'il ghaib, termasuk cerita yang ghaib ini. Karena kita tidak menyaksikan sendiri, tidak melihat sendiri, dan itu sudah lama. Nah, makanya ini termasuk cerita yang ghaib. Ini kita sendiri tidak tahu, tidak menyaksikan. Nuhihi, memberi wahyu kami Allah padanya cerita tadi. Ini kami beri wahyu ilaika padamu Muhammad, sehingga kamu bisa ngerti, bisa tahu ceritanya bagaimana Isa itu dilahirkan dari ibu Maryam, Maryam itu dari keluarga Imran. Ini yang waktu berbarangannya juga adalah waktu itu ada Nabi Zakaria yang ingin punya anak, oleh Allah diberi anak namanya Nabi Yahya. Wa ma kunta, dan tidak ada engkau Muhammad ladahim di sisi mereka. Kapan izzulkuna, ketika menjatuhkan mereka aqlamahum pada pena-pena mereka. Mereka pembesar Quraisy itu, mereka pembesar Bani Israel itu, yang penguasa tokoh-tokoh dari tokoh agama dari Yahudi itu. Ini mereka menjatuhkan pena mereka itu, maksudnya menjatuhkan ke sungai untuk mengetahui ayuhum manakah mereka yakfulu, yang meramut mereka, yang mengurusi Maryam pada Maryam. Jadi siapa yang ditentukan untuk mengurusi adalah penanya yang dijatuhkan yang melawan arus tadi. Yang tidak melawan arus tidak. Ternyata yang bisa melawan arus cuma satu orang saja, itu pamannya sendiri, yaitu Nabi Zakaria tadi. Jadi waktu itu kau tidak ada di situ Muhammad, sehingga kamu tidak tahu waktu itu ceritanya gimana, keseruannya itu kayak lomba 17 Agustus gitu ya. Wah, pena bisa jalan gitu. Yang lain tuh plung jemblung tenggelam ini, plung dibawa oleh arus gitu kan. Sungainya ada arusnya gitu. Nah, ini sehingga bingung orang itu. Wa ma kunta, dan tidak ada engkau Muhammad ladahim di sisi mereka iz yahtasimun, ketika berselisih mereka, bertengkar, baik bertengkar waktu menerima Maryam mau masuk ke Baitul Maqdis ini, maupun bertengkar memperebutkan setelah diterima kan gitu. Begitu juga bertengkar setiap ada perubahan-perubahan, begitu Maryam mau ngikut sholat berjamaah dia juga ribut. Ya salah Bani Israel, hobinya ribut-ribut, mau menunjukkan bahwa dia hebat, bahwa dia berkuasa, bahwa dia itu ini lebih pintar atau lebih apa dan sebagainya, seolah lebih menjaga peraturan Allah, Rasulnya dan sebagainya. Wah, gayanya gitu. Padahal mereka itu justru paling tidak mengikuti kitabnya. Jadi ketika itu kalau berkata siapa malaikat, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha sesungguhnya Allah yubashiruki, memberi kabar gembira Allah ki padamu Maryam. Allah memberi kabar gembira padamu di kalimatin, dengan kalimat minhu, darinya Allah. Maksudnya kamu akan diberi anak Maryam, kamu akan diberi anak oleh Allah. Lain. Ismu, namanya anak itu masih ini penjelajah. Ini masih gelar al-masih ini dua orang, Isa sama ini Dajjal. Maksudnya penjelajah ini adalah hidup terus, tidak mati-mati. Isa tidak mati-mati, sampai sekarang belum mati, sampai nanti menjelang kiamat dia turun ke dunia melawan Dajjal. Setelah itu dia mati, baru mati. Begitu juga Dajjal. Hidup sudah sejak lama sampai nanti menjelang kiamat. Dajjal itu hidup, maka disebut masih penjelajah. Namanya Isa. Hei Maryam, kamu akan diberi anak. Ini umurnya panjang, namanya Isa. Ibnu Maryam, anak laki-lakinya Maryam, karena bapaknya tidak ada. Tidak ada bin bapaknya siapa, Agus. Isa bin Agus lain. Tidak ada, bukan Agus lain. Agus bukan lain. Siapa lagi? Ini ya siapapun bukan lain. Pesanan atas nama Agus lain. Ini tidak ada, bukan bin Agus atau bin siapapun. Binnya bin kamu sendiri Maryam. Wajihan, jadi pemimpin di dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Dia jadi pemimpin di dunia waktu itu, ya jadi panutan orang pada ngikuti dia, yang ngikuti. Yang tidak ikuti banyak, yang memusuhi banyak. Tapi dia ada penganut atau pengikut yang setia, mengimaninya ya, umatnya ya, umat yang mengimani gitu.
Wa minal muqarrabin, dan tergolong termasuk muqarrabin, orang yang didekatkan. Dan anakmu ini nanti Isa ini nanti termasuk orang yang didekatkan, maksudnya dekat dengan Allah. Jadi dia angkat sebagai seorang nabi. Wa yukallimu, dan akan berbicara dia annas pada manusia. Nah, ini anakmu ini Isa ini nanti bisa bicara pada manusia fil mahdi, dalam ayunan buayan. Artinya dia dari bayi, dari kecil dia bisa ngomong. Dari kecil sudah bisa ngomong. Wakahlan, dan sampai umur pertengahan. Pertengahan itu ya umur dia ketika diangkat ke langit, yaitu umur 33 tahun. Wa minas sholihin, dan tergolong orang yang soleh. Jadi dia termasuk orang yang soleh. Jadi para nabi rasul, orang iman itu adalah orang-orang yang soleh. Nah, Isa ini nanti termasuk orang yang soleh. Qalat, berkata Maryam, Robbi, wahai Tuhanku, anna, bagaimana yakunu adali bagiku waladun anak. Ya Allah, bagaimana aku bakal punya anak? Walam yamsasni, dan belum menyentuh padaku basyar, seorang manusia. Tidak ada manusia yang menyentuh padaku. Bagaimana aku mau punya anak? Lah ini. Pacar belum punya, saya masih jomblo. Lah ini. Suami apalagi. Lah ini. Bagaimana saya bakal punya anak? Wala berkata Jibril, kadzaliki, seperti demikian itulah Maryam. Allah, oh, begitulah Maryam. Allah itu ya begitu itu. Allah semono itu. Yakhluqu, menciptakan dia Allah, ma yasha, pada apa yang dia kehendaki. Jadi Allah itu menciptakan apa yang Allah kehendaki, termasuklah menciptakan Isa bakal keturunanmu ini, itu adalah kehendak Allah. Nah, ini tidak diberikan kepada orang tua lainnya, tapi justru diberikan kepadamu Maryam, perempuan yang suci. Iza, ketika qada, menghukumi dia Allah, maksudnya ketika Allah memutuskan untuk membuat atau menciptakan sesuatu, amron, pada suatu perkara apa saja, termasuk menciptakan sebenarnya, fa innama, maka sesungguhnya yaqulu, berfirman dia Allah, lahu, padanya sesuatu, padanya amron, perkara, ini kun. Jadi firman Allah tidak banyak, bukan kun fayakun, tapi kun. Nah, ini kata Allah, kun, jadilah. Nah, ini fayakun, maka jadi. Jadi gitu, kalau Allah bilang jadi, maka jadi. Wa yu'allimuhu, dan mengajari dia Allah padanya Isa alkitab, pada kitab, wal hikmah, dan hikmah. Hikmah hukum atau penjelasan dari kitab. Jadi kitab, baik yang kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa sendiri, yaitu kitab Injil, maupun kitab-kitab sebelumnya. Jadi Nabi Isa itu ya Injil ya dia kuasai, begitupun kitab yang sebelumnya, Taurat, Zabur ya dia menguasai dan hafal dan mengerti, paham. Begitu juga hikmah, penjelasannya, hukum-hukumnya. Wa Taurat, dan Taurat, wal Injil, dan Injil. Dia paham kitab-kitab yang sudah turun sebelumnya, maupun yang terutama yang dia turun padanya, itu kitab Injil. Wa Rasulan, dan jadi seorang rasul ila Bani Israel, pada Bani Israel. Nah, ini banyak yang tidak paham bahwa Nabi Isa itu sebetulnya diutus oleh Allah untuk Bani Israel, golongannya sendiri. Isa itu dari Bani Israel. Maryam itu keturunan Bani Israel. Imran, keluarga Imran di Bani Israel. Zakaria itu ya Bani Israel. Ini keturunan Yakub. Bani itu keturunan Israel, itu Yakub. Panggilan Yakub atau gelarnya Yakub itu Israel. Jadi Isa itu termasuk rasul-rasul yang sebelumnya juga ya diutus itu untuk kaum mereka sendiri, membenahi, menjaga, meluruskan kaum Bani Israel itu sendiri. Jadi kalau manusia lain yang bukan dari golongan Bani Israel kok mengikuti Isa, dengan dalil mengikuti agama yang dibawa Isa ini karena benar, maka diikuti misalnya. Entah itu dianggap agama yang dibawa Isa itu adalah agama Nasrani ini, padahal ya Isa ya agamanya Islam. Isa ya Islam. Ini Nabi Ibrahim Islam, ini Ishak, Nabi Ismail ya Islam, Yakub juga Islam, ini anak turunnya ya Islam. Terjadi penyimpangan itu setelah jauh di zaman beberapa generasi setelahnya, itu penyimpangan itu ya disebut Yahudi itu ya karena salah satu keturunan Nabi Yakub itu ada Yahuda. Nah keturunan Yahuda ini yang paling banyak, maka mereka menganggap Bani Israel itu Yahudi itu. Ini padahal keturunan Bani Israel itu banyak, ini dari 12 laki-laki itu mempunyai keturunan semua, tapi karena yang paling mayoritas paling banyak adalah Yahuda, maka mereka menyebut Yahudi. Mereka menyebutnya Yahudi, bahkan disebut Yahudi itu pun satu agama, padahal ya bukan. Ini agama yang diturunkan oleh Allah ya Islam itu. Ini nabi-nabi atau rasul sebelumnya ya Islam, kenapa mereka kok jadi Yahudi? Nah, ini itu penyimpangan yang luar biasa. Jadi kalau bukan Bani Israel kok ngikuti Isa, lah ini keliru benar, keliru besar itu. Oh, Isa itu hanya untuk Bani Israel. Nanti gitu mereka nanti ikut barisan ya. Tidak ada barisan nanti. Kamu Bani Israel bukan, tidak diterima lah ini. Bukan Bani Israel kok ikut golongan Bani Israel. Sama kayak kita sekarang bikin organisasi gitu ya. Ini organisasi ini pemuda Jawa, misalnya gitu. Pemuda Jawa. Dia orang Sumatera kok mau ikut organisasi pemuda Jawa ya tidak diterima, wong dia bukan keturunan Jawa ya. Atau juga organisasi pemuda Sumatera gitu, Palembang gitu ya.
Kalau orang Jawa yang mau mendaftar ya tidak diterima, orang Jawa ini ya. Nah, ini khusus pemuda Palembang kayak gitu. Maka sama saja seperti Bani Israel tadi, Isa diutus untuk Bani Israel ini. Kok bukan Bani Israel, orang Indonesia, orang mana-mana yang ikut-ikut ajaran Isa ya. Salah ini tidak diterima, bukan Bani Israel. Pertama, kedua ya sudah ada ajaran terbaru, update-nya yaitu Nabi Muhammad dengan ajaran terbarunya. Kenapa kamu mengikuti yang lama ini? Ibarat uang itu loh. Masih pakai uang lama ini mana laku kan gitu. Kayak gitu. Ini ani bahwa sesungguhnya aku Isa qad sungguh ji'tukum datang aku pada kalian bi ayatin dengan membawa ayat. Ayat itu maksudnya mukjizat. Mir rabbikum dari Tuhan kalian. Ani bahwa sesungguhnya aku. Ini. Jadi banyak bukti bahwa Isa itu seorang Rasul yang tak bisa dilaksanakan atau dibuat oleh orang-orang yang bukan Rasul yang tidak diberi oleh Allah kekuasaan atau mukjizat itu. Salah satunya bahwa sungguhnya aku kata Isa akhluqu menciptakan aku lakum untuk kalian minaftin dari tanah. Nah ini saya bikin dari tanah apakah hayati seperti keadaannya toir burung. Jadi tanah dipok-pok bikin kayak burung itu kepalanya, badannya, lehernya, kakinya, sayapnya gitu ya. Lemparkan gitu loh. Nah ini fa'fuku maka meniup dia Isa fi dalamnya burung yang dari tanah tadi. Enggak dijadiin cucupnya dibikin dilemparkan itu. Fa'kunu maka jadi dia tanah tadi toiran burung. Jadi burung benar terbang burung. Wah, terbang ini. Biiznillah dengan izinnya Allah. Itu jadi burung. Tapi di hadis Nabi dijelaskan bahwa ciptaan Isa tadi tidak menambah ciptaannya Allah. Jadi burung yang dia ciptakan itu terbang terus hilang sama kayak ini pesawat ruang angkasa yang katanya keluar angkasa itu ya, membawa satelit apa-apa itu bohong itu terbang katanya dia. Ini bukan sampai ke atas sana itu nyemplung ke laut sana itu. Tidak ada nambah-nambah apa itu nyemplung ke laut ini. Hanya program saja itu. Program yang disetel di bawah itu. Ke atas sana itu ya tidak bisa pesawat naik ke atas sana itu. Ini akan terbakar. Atas sana akan terbakar. Udara semakin menipis, ini habis nanti akan terbakar ini. Besi aja bisa terbakar, apalagi pesawat bukan dibuat dari besi ini. Apalagi ini satelit yang kayak kaleng-kaleng gitu ya. Jadi hancur dibawa ke atas sana. Terus dicantel ke mana ya? Diikat kemana di atas sana itu ya? Tidak jelas ini. Katanya bumi ini berputar ngebut ini kecepatan mengalahkan pesawat tempur lainnya ratusan ribu kilometer. Pesawatnya cuma 3.000 atau 2.000 kilometer per jam. Dia ratusan ribu ini. Nah, satelit tadi loh, apa enggak pusing dia ngejar-ngejar itu, dia diam ini putar-muter dia ini pusing enggak gitu. Begitu banyak satelit apa enggak saling tabrak ini. Nah, itu ya bohongnya di situ. Bohong besar nih. Ada satelit masih ada pakai BTS. Kalau jauh dihubungkan kabel bawah laut ini. Apalagi itu ini menunjukkan bahwa dari atas tadi tidak ada itu bohong. Kemudian wa ubrihu itu atas izin Allah. Kalau tidak atas izin Allah tidak benar, tidak bisa. Wa ubrihu dan menyembuhkan aku Allah Maha pada penyakit bawaan, termasuklah ini buta misalnya. Orang buta itu loh diusap sekali usap aja. Kalau sekarang Isa itu ada laris ini orang buta yang katarak ini. Matanya ini belong gitu. Wah, sembuh semua ini. Nah ini. Termasuklah ini kakinya itu bengkok atau pincang gitu kan. Tarik aja Isa langsung lurus. Wah ini. Ini pelaku keras ini Isa di zaman sekarang kalau ada ini. Nah ini. Wal abroso dan pada sakit belang. Sakit belang itu, lepra atau sakit apa cukup diusap aja. Enggak perlu pakai obat-obat, obat generik, obat apa yang perlu. Langsung sembuh ini. Wa uhi dan menghidupkan dia Isa al-mauta pada orang mati. Jadi orang mati tuh, baru mati sudah ditepuk gitu ya. Hidup orang itu, terus ditanya, "Lah ini, siapa nama Ngan nih?" gitu. "Anda ini siapa?" Sebut, "Saya namanya ini." "Kenapa kamu mati?" "Saya lupa." "Lah ini, kenapa lupa?" "Lupa bernapas." Gitu. Jadi bisa ditanya ngobrol sebentar terus akhirnya mati lagi. Jadi tidak ada bukan orang mati dihidupkan terus hidup lagi dia enggak. Lah ini. Jadi begitu dibangunkan terus ngobrol sebentar, apalagi dia mati karena pembunuhan seperti zaman Nabi Musa dia bisa ditanya terus kemudian dia mati lagi. Matilah lagi. Mati lagi. Semua itu biiznillah dengan izinnya Allah.
Itu kalau orang biasa tidak bisa. Wa unabbiukum, dan menceritakan aku Isa pada kalian bima takulun, bima dengan apa-apa takulun yang memakan kalian. Wa matadakhirun, maksudnya kamu itu habis makan apa saya tahu. Kalau kita bisa tahu juga, coba hadir. Wih, kau habis makan jengkol ini. Habis makan durian ini. Nah, kalau Isa enggak, kamu baru datang dari jauh itu dia lihat. Ini kamu ini habis makan ini nih. Habis makan ayam ini. Ini ayam mati ini. Apa? Ini itu masih pakai baju batik gitu. Habis kondangan gitu. Kalau kita dari baju batiknya tahu. Enggak, kalau Isa tahu habis makan apa kamu lihat Isa tahu. Nah ini kamu habis makan apa saya tahu nih. Makan angin. Kenapa? Itu menges itu pucet ini kan belum makan kamu ini. Nah, kalau kita tahu juga itu orang kalau pucet belum makan ini. Mungkin tak karena puasa atau karena tidak punya duit ini. Begitu juga matadakhirun, dan pada apa-apa tadakhirun yang menyimpan kalian. Fi buyutikum, di rumah kalian. Nah, saya tahu di rumah kamu itu ada apa. Ada nyimpen apa, nyimpen durian, nyimpen buah, nyimpen ini apa beras, atau nyimpen minyak goreng, lihat. Nah, kamu ini nimbun minyak goreng ini. Kamu itu nyimpen mie instan ini apa Isa bisa tahu. Ini hebat Isa. Gitu juga seperti apa lagi barang hilang ya, lebih tahu lagi Isa ini. Inna sungguhnya fizalika, di dalam demikian itu Isa bisa kok tahu seperti itu, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menciptakan, bisa menyembuhkan dengan usap gitu aja udah sembuh. Disungguh dalam demikian itulah ayatan bisa jadi ayat atau jadi tanda, jadi peringatan lakum bagi kalian. In kuntum mu'minin, jika ada kalian orang yang beriman. Kalau memang kalian orang beriman, itu adalah bukti fakta bahwa ini apa? Ini Isa itu memang betul memang dari Allah, memang Rasulnya Allah. Wa musaddiqan, dan membenarkan lima pada apa-apa baina yadai, baina di antara yadai depannya minat Taurat, depannya Injil. Dia Isa keturunan kitab Injil. Nah, di depan Injil itu yang duluan datang, yang turun yaitu minat Taurat, dari kitab Taurat. Wali uhila, dan dihalalkan aku lakum bagi kalian. Maksudnya aku menghalalkan lakum bagi kalian ba'da, pada sebagian alazi yang hurima, telah diharamkan alaikum atas kalian Bani Israel. Jadi dulu zaman Musa dulu banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk umatnya, untuk umat Bani Israel. Nah, setelah Isa yaitu ini apa dihalalkan, dibolehkan. Wajitukum, dan datang aku pada kalian bi ayatin, dengan ayat atau mukjizat min rabbikum, dari Tuhan kalian. Fattaqullah, maka takutlah kalian pada Allah, mu'ati'uni, dan taatlah kalian padaku, supaya kalian ikut padaku. Kita lanjutkan sedikit lagi. Innallah, sesungguhnya Allah Rabbi, Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian, fa'buduhu, maka menyembahlah kalian padanya. Jadi Isa sendiri mengatakan bahwa Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Isa itu bukan Tuhan, tapi Isa mempunyai Tuhan, yaitu Allah adalah Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus, jalan yang benar. Inilah agama yang benar, yaitu menyembah Allah, bukan menyembah saya. Isa. Falamma, maka ketika ahassa, merasa siapa Isa minhum, dari mereka Bani Israel, kekufuran. Maksudnya Isa sudah merasa Bani Israel ini sudah di puncaknya kekufuran untuk menentang musuh, bahkan akan merencanakan membunuh ini. Wala, berkata Isa, man ansori ilallah, siapa yang bisa menolongku pada Allah. Jadi dia berkata pada murid-murid, siapa yang akan menolongku ini apa menyelamatkan agama Allah ini. Qala hawariyun, maka berkata orang-orang Hawarin, nahnu ansarullah, kami lah penolong agama Allah. Jadi Allah ketika menghendaki seseorang, bahkan satu kaum, yaitu kaum Hawarin, yaitu beriman dan menolong Nabi atau Rasulnya, maka kaum Hawarin dibuat Allah jadi orang yang beriman, dan mereka siap menolong agamanya Allah. Amanna billah, beriman kami billah pada Allah. Wa syahada, dan menyaksikanlah engkau Isa, bi annana, sebab bahwa sesungguhnya kami muslimun, orang Islam. Jadi Isa ini agamanya Islam. Umat Isa waktu itu ya mereka bersaksi, tak disaksikan bahwa kami sudah Islam. Isa, kami siap menolong agama Allah, siap menolongmu. Nah ini saksi, kami sekarang beriman, kami sekarang jadi orang Islam. Saksikah bahwa kami sekarang adalah orang Islam. Rabbana, wa Tuhan kami, amanna, beriman, telah beriman kami, lima anzalta, dengan apa yang telah kau turunkan, yaitu kitab Injil.
wa taba'na rasulan, telah mengikuti kami pada Rasul Isa. Isa kami ikuti, kitabnya pun kami ikuti. Faktubna, maka tulislah kami ma'as syahidin, bersama orang yang menyaksikan. Nah gitu. Ini Rasulnya diikuti, kitabnya diikuti. Wa makaru, dan berupadaya mereka Bani Israel. Wa makarullah, dan Allah pun berupadaya. Allah, dan adapun Allah khairul makirin, sebaik-baiknya zat yang berupadaya. Yang menang siapa, yang berhasil siapa, yang sukses siapa, yang kalah siapa? Yang menang adalah Allah, yang kalahlah mereka. Allah, apa yang Allah upadayakan itulah yang akan terjadi. Sedangkan apa yang sudah diupadayakan Bani Israel untuk merusak, menghancurkan, membunuh Isa, mereka tidak berhasil. Nah ini, maka ini sudah menunjukkan bahwa kekuasaan Allah. Manusia hanya berupadaya, manusia hanya berencana, tapi yang menentukan adalah Allah. Kiranya demikian saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Atas kekeliruan, kekurangan, dan sebagainya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian kami syukur, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.